tantangannya harus membuat film yang bagus pastinya ya. Karena pasti orang mau melihat bagaimana akhirnya ya, filmnya seperti apa, jadinya seperti apa, bagus atau enggak, ya lumayan agak tertantangnya di situ. Cuman dari semua cast sama kru yang membantu, akan yakin sekali sih. Makanya saya malah nggak sabar, bukannya tegang, bukannya apa gitu, nggak sabar untuk tanggal 15 mau syuting. Buat casingnya sendiri, karena di calling langsung, atau casingnya sendiri kasih ngapain? Di calling langsung sama saya semuanya pribadi. Kayaknya semuanya. Gimana ngambil Pio sendiri seperti apa, area salokah seperti apa? Base kebutuhan kan banyak ya, kenapa Taskia sama ya Samin, karena horor mereka terakhir sebenarnya Taskia. Saya harus tonton dulu di Ambang Kematian karena saya belum pernah lihat dia, dan kebetulan di Ambang Kematian dia jadi pemeran utama ya, akhirnya saya harus tonton dulu. Kebutuhannya kan saya tahu setiap peran itu seperti apa. Nah pas saya nonton malamnya saya langsung WhatsApp dia, mau enggak. Akhirnya ya alhamdulillah kita. Ya Allah, dari mana dia? Itu baru satu pertanyaan. Di ruangan dulu lagi bahas konsep cerita selanjutnya. Jadi menyenangkannya sini belum? Menyenangkannya sekarang kalau misalkan saya bareng sama Arya di interview ya, karena banyak yang tidak tahu dia itu banyak bantu di skenario, dan itu salah satu yang terpenting malah jantungnya film adalah skenario ya. Masukan dia tuh tadinya awal saya agak ngeri gitu, ini mau ngomong apa gitu. Tapi ketika saya dengar dan semua masuk akal dan semua itu memperbagus cerita ya, akhirnya kita kebedah lumayan agak banyak, 60-70% kita ubah. Akhirnya ya terjadi seperti sekarang. Tapi lama dia ada, dia selalu menanyakan skenario terbaru udah belum. Jadi buat saya kehadiran dia di sini bukan hanya sebagai cast, makanya saya senang sekarang berdampingan sama dia itu. Ketika film ini jadi, insya Allah mudah-mudahan bagus. Dia itu lumayan bukan lumayan ya, banyak sekali efeknya atau nggak dampaknya di film. Sebesar apa sih maksudnya kayak masukan gitu kan, kontribusi kan sutradara kan biasanya yang pegang kontrol. Oke, jadi gini, sebenarnya kan ternyata kalau penulis itu kan sinetron dulu ya, kadang-kadang kita ngomong pemain gitu ya, terkadang maaf ya tidak didengerin. Ternyata gini, ternyata penulis itu mendengarkan director. Karena kalau penulis mendengarkan semua pemain, dia tidak bisa fokus mau kemana. Nah kebetulan sekarang di sini saya direkturnya, saya itu sangat mendengarkan pemain karena saya dulunya pemain, masih pemain. Sepertinya dulunya saya itu benar-benar menjadi pemain yang lumayan agak vokalan. Nah sekarang saya mau menjadi direktur yang mendengarkan. Nah akhirnya penulisnya mendengarkannya direktur, kalau pemain itu ngarahinnya semuanya saya. Terus akhirnya kenapa sih yang ngobrol sama Mas Baim yang diubah mungkin seperti apa? Wah, kayak banyak deh. Bagian apa yang bisa di-spill sama teman-teman? Bagian apa ya? Cerita itu mah jangan Cerita sih. Jadi memang kan saya yang tadi kan juga sempat disinggung sama Mas Tita. Saya ngobrol ini dari 2022, bahkan sebelum Mbak Im ada di proyek Lebayung. Terus waktu itu cuma tahu konsep penceritaannya seperti apa. Nah ternyata ya begitulah, seiring berjalannya waktu ternyata ada Tiger Wong bergabung, dan akhirnya ngobrol sama Mbak Im, ngobrol itu pun juga masih belum baca cerita full jadi skenario ya, belum. Waktu itu Mbak Im pertama kali itu ngasih waktu pas saya lagi di Semarang, jadi saya baca, kebetulan besok ada pulang, pas baca langsung telepon, Im besok gue pulang,
kita langsung meeting kantor yuk. Ngomongin apa katanya? Banyak katanya. banyak. Akhirnya ngobrol lah di situ, ada Mas Baim, ada Mas Ruben. Jadi kami bertiga ngobrol untuk masalah skenario-nya, naskah bedah. Kalau begini sepertinya akan seperti ini nih. Mendingan kalau seperti ini bagaimana? Gitu loh. Ya kalau dari saya kan memang mencoba untuk menjadi seseorang yang kritis supaya kreatif saya ini tetap berjalan. Saya orang yang senang berdiskusi, dan kalaupun dalam berdiskusi ternyata idenya tidak bisa diterima, tidak jadi masalah, karena kan memang ada jenderal yang harus memutuskan, gitu loh. Saya sebagai kasarnya punggawa-punggawanya lah, gitu loh, hanya bisa memberikan input. Ya kalau baik bisa dipakai, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, pasti akan ada keputusan yang terbaik di sana. Seberapa gatalnya sih sampai kayak harus telepon ketemuan kayak gitu? Itu biasa based on apa? Maksudnya kayak gimana? Itu kan baca gitu kan nggak semua pemain juga peka ya soal kayaknya berubah gitu. Ya, apa sih pemicunya gitu? Pemicunya itu jadi gimana ya? Kadang gini, ketika kita mengucapkan sebuah cerita nih, gitu, dan diaplikasikan di dalam sebuah naskah skenario, itu bisa agak berbeda, gitu loh. Kan muncul pengadegan dan muncul dialog gitu loh. Itu memang pasti bisa berubahnya mungkin bisa signifikan, gitu loh. Makanya kayak kok gatel ya, kayaknya kalau begini lebih oke nih, gitu loh, lebih keren gitu. Yang seperti itu, karena kan kita pasti, kayak saya pertama kali diceritakan Mas Ruben sama Mas Emilka waktu itu, saya sudah punya imajinasi sendiri, gitu loh. Oh, akan seperti ini. Sama ketika kita membaca buku kan, baca novel mungkin. Dulu saya baca Harry Potter gitu, pasti punya imajinasinya. Ketika pas divisualkan ada yang berubah, yaitu kan balik lagi kebutuhan produksi seperti apa, kebutuhan di lapangan seperti apa, gitu loh. Jadi ketika memang ternyata saya ada di pekerjaan ini, saya jadi lebih paham. Oh, dulu mungkin ngelihat, membaca novel terus melihat visualnya divisualkan di dalam bioskop, ada yang berubah, mungkin ada rasa kesel, kok begini sih gitu. Tapi ketika saya memang ada di pekerjaan ini, akhirnya tahu, oh memang ternyata ada kebutuhan yang memang tidak bisa untuk divisualkan dari buku, jadi diambil kesimpulannya harus seperti ini gitu. Bicara soal karakter sendiri kan sebagai dokter, akan seperti apa sih Karakternya seperti apa? Ya, sebagai dokter pada biasanya. Gambarannya seperti apa gitu? Gimana gambarannya? Maksudnya apakah jadi dokter yang nggak tahu Oh, gimana? killer apa-apa gitu. Oh, saya dokter yang akan sangat banyak membantu Arum dan Pika, pastinya. Dokter idealis. Kalau idealis, nggak terlalu idealis juga. Baik sekali saya. Ini bermain. Ikut riset ngobrol sama dokter kan sekarang suka mungkin menurut Kebetulan sahabat-sahabat saya SMA itu lumayan banyak yang menjadi dokter gigi. Lumayan banyak yang menjadi dokter gigi, bahkan memang sahabat dekat yang menjadi dokter gigi. Kalau saya kan orangnya memang gatel dari kecil, pengen tahu aja, pengen banyak tanya. Jadi kalau misalkan ke dokter gigi pun dari dulu itu dia pengen banyak tahu aja, mau kadang cuman nganterin ya, saya ngeliat itu diapain sih, oh gitu. Atau apa namanya, saya periksa dulu, saya kan punya asma ya, dari kecil tuh saya dulu mungkin dalam sebulan itu ada seminggu sekali sepertinya saya tuh harus berobat dulu. Itu juga sambil oksigen juga pengen banyak tahu, banyak nanya, ini apa dok, ini apa nih. tapi susah nggak sih keluar apa namanya jadi dokter sendiri, karena kan kemarin lekat banget ya apa namanya suatu hal lebaran, kemudian sukses dengan strategi sebagai cowok selengean gitu
dan sekarang menjadi dokter itu langsung ternyata kan dijual sama Area Salaman. Nah, itu serunya jadi seorang aktor. Saya bisa jadi dokter sekarang ya. Gimana mungkin bangun dan lepas dari mungkin sekarang bayang-bayang dari si cowok saya dari sebelumnya. Dokter ya sebenarnya gampang-gampang susah sih. Karena tadi kan saya bilang juga kan saya nyicil ya. Saya nyicil, jadi ketika nyicil itu tabungannya banyak, nggak dadakan gitu, jadi nggak kaget. Makanya kalau mau lebih spesifik ya saya belum bisa bocorkan, nanti kan rahasia itu. Kalau bukan saingan apa Boleh nggak? kejadian dingin gitu. Lihat aja nanti. Itu dia. Nggak mungkin saya mau nanya kan di sorry ya di responnya di Gadis Kata kan dibilang masih ke bawah Aldebarannya gitu. Mungkin apakah sekarang sudah bisa Oh dilepaskan? bukan, atau- masih ke bawah Aldebaran itu pada saat saya selesai mau persiapan Gadis Kretek. Seperti itu, bukan syuting Gadis Kretek ke bawah Aldebaran, tidak. Justru karena ya syuting sinetron itu kan saya setiap hari saya membawa tokohnya, dan sebelum waktu pas saya mengundurkan diri yang pertama, saya mau persiapan Gadis Kretek itu kan hampir ya bisa dibilang udah 1 tahun lebih ya, udah 1 tahun lebih banget. Jadi memang tokoh itu udah pasti memang masih menempel. Makanya ketika saya persiapan ada bantuan dari Mas Rosa, Mas Rosadi, dari Mbak Dian, dari teman-teman yang lain ya, Aryo, dari Mas Iva, dari Mbak Dini, itu memang betul-betul sangat membantu di sana, benar-benar sangat membantu. Kalau memang waktu pas kita selama workshop itu memang Mas Rosa yang saya banyak sekali bertanya dan bahkan minta kayak latihan lebih untuk memang setidaknya menetralkan dulu, karena kan pasti masih nempel. Makanya Mas Rosa itu justru yang dilatih bukan membahas skenario yang lebih banyak pada saat itu, tapi penubuhan. Selain pilihan ke Area Salaman sendiri, apakah melihat kesuksesan cita-cita kemarin? Karena dia saudara saya. Gampang aja. Memutuskan untuk kerjasama dengan orang terdekat seperti apa sih Mas? Kenapa? Memutuskan untuk kerjasama bersama orang-orang terdekat ini seperti apa? Nah, satu kita harus nyaman ya, karena ketika menahkodakan sebuah kapal itu untuk pertama kali, apalagi ya kita harus sama orang-orang yang nyaman. Gak bicara kayak saya, tapi kru juga itu orang-orang yang sudah sering kerja sama saya, Pak Ibu, Alan, itu juga mereka hebat di bidangnya masing-masing ya. Jadi ketika saya minta bukan kayak orang asing, oh dia karena dia saudara saya dan saya sudah tahu juga kritisnya dia sebagai orang sineas ya. Jadi lebih ke arah kedekatan dulu untuk pertama kali, karena untuk orang asing yang kita direct takutnya dia kan semua persepsi beda-beda ya, seperti kalian aja semua persepsi di sini mungkin semuanya beda-beda. Kenapa saya mendirect? Ada yang bilang mungkin ya ala dia macam-macam aja, ala dia mah gaya-gayaan. Persepsi itu yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketika kita direct itu akan ada rasanya ke pemain atau apa. Harus orang itu percaya saya. Saya mau buat film bagus. Saya serius. Orang-orang itu yang punya visi itu yang akhirnya, karena kan kita menahkodai mereka, kita yang akan banyak untuk meminta, bukan menyuruh ya, meminta bantuan mereka. Jadi ketika chemistry itu nggak ada, apalagi itu pertama kali, kecuali kita sudah menjadi seperti orang-orang hebat seperti Hanung segala semuanya. Dengan orang asing aja mereka kan orang hebat ya, pasti dia itu tahu siapa dia. Kalau kita kan orang Bang Baim, gimana rasanya mendirect bisnis ini Bang Baim? Terinspirasi dari siapa? Kalau belajar saya kemarin memang sudah mendirect series 5 episode kebetulan. Tapi itu sebenarnya lebih ke reality ya. Kemarin saya itu untuk
berbalas jam sebenarnya saya editing lumayan agak banyak lah, hampir 100% ya. Jadi di situ saya punya keberanian untuk menarik. Kenapa? Karena saya melihat semua gunungan apa yang di direct sama director ya. Jadi di situ saya mulai punya keberanian. Dibilang otoritasnya, tapi kan kita sudah lama di dunia. Melakukan itu karena memang sifat perfeksionisnya dari seorang Mas Bayu itu dalam membuat karya gitu, selalu terlibat dalam bagian-bagiannya atau gimana? Perfeksionis usaha sebuah kata yang negatif atau positif ya. Perfeksionis saya tapi positif. Saya selalu mau menjadi yang kualitinya terbaik ya. Nah itu susah banget untuk kita tidak menemukan orang-orang yang cocok di sekeliling kita. Dia harus punya visi yang sama. Kalau dia cuma sebatas kerja aja kayak Arya ya, tidak mungkin dia itu mau capek-capek untuk membedah skenario. Istilahnya mereka juga dibayar sama kru juga. Tapi gimana caranya ketika dia sudah naruh pasti dia bilang ini bagusnya begini nih. Dan dia mau capek. Nah ketika orang mau capek, makanya saya suka banget sama Pak Ipung tuh. Ada satu kejadian yang sudah selesai syuting, dia tiba-tiba datang ke saya, ini lokasi bagus banget. Jadi kita kesini, kalau udah kelar, dia tinggal terima bayaran. Saya bilang, waktu itu Wairebo itu 4 jam ke atas. Dan di situ saya lihat, wah ini orang. Saya menemukan saya di bidang lain. Nah semenjak itu saya jatuh cinta dengan apa yang namanya Pak Ipung. Makanya sampai sekarang saya selalu terngiang-ngiang dengan dia. Karena buat saya kalau orang sudah dikasih terus mau buat bagus, pasti dia akan mengejar kita. Sana 4 jam naik dengan dia bawa kamera itu suatu hal melelahkan. Dan buat dia itu udah dibayar, tapi dia mau melakukan hebat. Nah orang-orang itu saya susah cari. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya. Apa syutingnya minggu depan? Ada target tayangnya kapan? Target itu kemungkinan saya tapi yang pasti 2024 kalau itu di bulan apa namanya kedua ya semester 2 ya puasa 2 bulan 15 Juni sampai Desember Juni Agustus ya boleh pertanyaan nggak? Baim sama Arya dinamikanya hubungannya seperti apa sih gitu? Maksudnya kan kayak tadi tuh kayak bisa nimpalin, bisa ini di luarannya atau sebelumnya seperti apa gitu? Dinamika hubungan kalian gitu? Ya karena sering ketemu, sering ngobrol, sering bahas apapun aja. Karena ketemu Baim pun juga nggak cuma ngebahas soal film, apapun juga kami bahas. Jadi memang sama-sama punya sisi kreatif yang tinggi, tinggi banget sisi kreatifnya. Saya pun juga mungkin sisi kreatifnya kayak pingin ada yang menampung gitu loh. Kebetulan mau menampung. Kita dua-duanya kritis mengenai sesuatu. Akhirnya kita juga di satu acara yang sama. Iya, kita tidak, yang paling ini tuh kita tidak melihat semua dari segi uang. Itu yang paling penting, kita melihat dari segi kita melihat dari segi kita harus menjadikan ini bagus. Ini quality, bukan karena uang semuanya. Nah itu visinya banget sama dia dan teman-teman sekeliling saya. Tapi ketika itu bagus, ya materi kan kita datangkan sendiri. Terima kasih teman-teman.